Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Indah Friani. Kali ini aku akan menyajikan prediksi soal TKP berdasarkan kisi-kisi dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pan RB nomor 1023 tahun 2021. Nah, soal ini aku ambil dari PISA CPNS. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal pertama ini mengenai pelayanan publik. Ketika Anda melihat pelanggan yang kesulitan mengisi formulir, maka yang Anda lakukan adalah A. Mengizinkan untuk membawa formulir tersebut untuk dibawa pulang dan diisi di rumah. Tidak tepat. B. Bersabar menunggu sampai selesai. Tidak tepat, karena hal ini akan membuat banyak waktu yang tidak efektif. C. Memintanya bertanya kepada pelanggan lain. Kurang tepat, karena bisa mengganggu pelanggan lain. D. Meminta satpam membantu. Oke. E. Memandu cara pengisian formulir tersebut. Oke. Jadi di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah E, memandu cara pengisian formulir tersebut. Soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Jadi ketika kita benar-benar sibuk, barulah kita meminta pertolongan orang lain. Misalnya di sini yaitu adalah satpam. Jadi di sini yang memiliki poin 4 yaitu D, meminta satpam membantu. Poin 3 yaitu C, memintanya bertanya kepada pelanggan lain. Poin 2 yaitu B, bersabar menunggu sampai selesai. Dan poin 1 yaitu mengizinkan untuk membawa formulir tersebut untuk dibawa pulang dan diisi di rumah. Soal yang kedua masih mengenai pelayanan publik. Anda sebagai seorang polisi, kemudian ada salah seorang yang minta didahulukan dalam perpanjangan SIM karena hari itu harus menghadiri rapat penting. Padahal situasi saat itu perpanjangan SIM sangat ramai. Sebagai polisi, apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap meminta orang itu untuk antri karena banyak juga orang yang sudah mengantri dari pagi. Oke. B. Meminta dengan tegas agar orang tersebut untuk tetap antri. Oke. C. Meminta orang itu untuk ikut sesuai aturan yaitu antri. Oke. D. Tidak peduli dan tetap memaksa orang itu untuk antri. Kurang tepat karena di sini ada kata memaksa. Di sini tidak mencirikan kita sebagai ASN yang memiliki sifat ramah tamah. E. Meminta petugas untuk mendahulukan orang tersebut karena merasa kasihan. Ini tidak tepat. Maka di sini jawaban yang paling tepat yang memiliki poin 5 yaitu adalah C. Meminta orang itu untuk ikut sesuai aturan yaitu antri. Sesuai dengan prinsip dasar pelayanan publik yaitu harus adil dalam memberikan pelayanan. Maka di sini yang memiliki poin 4 yaitu B, meminta dengan tegas agar orang tersebut untuk tetap antri. Poin 3 yaitu A, tetap meminta orang itu untuk antri karena banyak juga orang yang sudah mengantri dari pagi. Poin 2 yaitu D, tidak peduli dan tetap memaksa orang itu untuk antri. Poin 1 yaitu E, meminta petugas untuk mendahulukan orang tersebut karena merasa kasihan. Poin E ini sangat tidak menunjukkan bahwa kita itu adil. Soal berikutnya mengenai jejaring kerja. Budi ditunjuk sebagai kepala bagian marketing. Sebagai kepala bagian, ketika membagi tugas, sebaiknya Budi A. Membagi tugas yang ada sesuai keinginan saya. Tidak tepat. B. Memperhatikan kompetensi setiap anggota. Oke. C. Memperhatikan minat dan memberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih. Kurang tepat. D. Mengutamakan tugas-tugas yang sulit terlebih dahulu. Oke. E. Memilih tugas yang sesuai dengan kompetensi saya. Tidak tepat. Maka di sini jawaban yang memiliki poin 5 yaitu adalah B. Memperhatikan kompetensi setiap anggota.
Sebagai pemimpin, ketika membagi tugas, utamakan memilih berdasarkan kompetensi setiap anggota untuk memudahkan mencapai tujuan. Di sini yang dinamakan efektif. Maka yang memiliki poin 4 yaitu D, mengutamakan tugas-tugas yang sulit terlebih dahulu. Poin 3 yaitu C, memperhatikan minat dan memberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih. Poin 2 yaitu A, membagi tugas yang ada sesuai keinginan saya. Poin 1 yaitu E, memilih tugas yang sesuai dengan kompetensi saya. Soal berikutnya masih mengenai jejaring kerja. Sebagai ketua kelompok kepanitiaan acara tahunan di sekolah, ada seorang anggota saya yang tidak pernah sependapat dengan anggota lainnya, sehingga seringkali menimbulkan konflik dengan anggota panitia lain. Sikap terbaik ketika menghadapi masalah di atas adalah A. Menyarankan kepada anggota panitia lainnya mengacuhkan anggota tersebut karena dapat menghambat kerja dan demi kelancaran kerja kelompok. Ini tidak tepat karena di sini memiliki sifat yang tidak baik, yaitu di sini yaitu mengacuhkan. B. Memastikan anggota yang sering berbeda pendapat tersebut dapat menjelaskan pendapatnya hingga tercapai kesepakatan dengan seluruh anggota kelompok. Oke. C. Mencoba menjelaskan alasan anggota tersebut sering berbeda pendapat karena memiliki sudut pandang yang berbeda agar anggota lainnya dapat meninjau kembali pendapat masing-masing. Oke. D. Mendiamkan saja karena itu adalah cara terbaik untuk menghindari konflik kelompok berkepanjangan. Tidak tepat. E. Mendorong anggota yang lain untuk mengesampingkan konflik dan membahas hal-hal lain yang lebih ringan dan menyenangkan dalam agenda. Kurang tepat. Maka di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Memastikan anggota yang sering berbeda pendapat tersebut dapat menjelaskan pendapatnya hingga tercapai kesepakatan dengan seluruh anggota kelompok. Jadi perbedaan antara option B dan C yaitu adalah pada option B memastikan anggota tersebut menjelaskan pendapatnya sehingga nantinya agar tercapai kesepakatan bersama. Sedangkan option C yaitu lebih ke menjelaskan kenapa dia sering berbeda pendapat. Jadi di sini yang paling tepat yaitu adalah option B. Sebagai ketua, utamakan tindakan yang berupaya untuk mengakomodir berbagai masukan atau mengambil keputusan dengan melibatkan anggota-anggotanya sehingga menghasilkan keputusan bersama. Yang memiliki poin 4 yaitu C. Poin 3 yaitu E, mendorong anggota yang lain untuk mengesampingkan konflik dan membahas hal-hal lain yang lebih ringan dan menyenangkan dalam agenda. Poin 2 yaitu D, mendiamkan saja karena itu adalah cara terbaik untuk menghindari konflik kelompok berkepanjangan. Dan poin 1 yaitu A, menyarankan kepada anggota panitia lainnya mengacuhkan anggota tersebut karena dapat menghambat kerja dan demi kelancaran kerja kelompok. Soal berikutnya mengenai profesionalisme. Anda adalah seorang karyawan apotik. Datang seorang pasien yang ingin membeli obat yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun pembeli tersebut memaksa untuk membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Bagaimana sikap Anda? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya karena tidak ada yang tahu. Di sini tidak tepat, berarti dia setuju dengan gratifikasi. B. Saya menjadi ragu-ragu, tidak tepat, karena memungkinkan dia ingin setuju dalam gratifikasi tersebut. C. Saya berkonsultasi dengan rekan sejawat terlebih dahulu, kurang tepat. D. Saya langsung menolaknya, oke. E. Saya mencoba memberikan penjelasan kepada pasien karena tidak berani langsung menolak, takut pasien tersinggung. Maka di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah D. Saya langsung menolaknya. Di soal berkaitan dengan pelanggaran integritas, maka pilihlah jawaban yang mantap menolaknya. Poin 4 yaitu E. Saya mencoba memberikan penjelasan kepada pasien karena tidak berani langsung menolak, takut pasien tersinggung. Poin 3 yaitu C. Saya berkonsultasi dengan rekan sejawat terlebih dahulu. Poin 2 yaitu B, saya menjadi ragu-ragu. Poin 1 yaitu A, saya memberikan obat tersebut kepadanya karena tidak ada yang tahu. Soal berikutnya masih mengenai profesionalisme. Pada saat Anda sedang cuti kerja,
Tiba-tiba atasan Anda menelepon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak. Sikap Anda adalah A. Menyalakan ponsel dalam mode penerbangan. Ini tidak tepat. Di sini sangat menunjukkan bahwa kita tidak memiliki sifat yang profesionalisme dalam pekerjaan. B. Memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya. Oke. C. Meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti. Kurang tepat. D. Mengabaikan tugas tersebut karena masih cuti. Tidak tepat. E. Memenuhi perintah atasan dengan segera. Oke. Maka di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah E. Memenuhi perintah atasan dengan segera. Soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesigapan Anda ketika dihadapkan pada kepentingan kantor atau bersama, namun berbenturan dengan kepentingan pribadi Anda. Yang memiliki poin 4 yaitu B. Memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya. Poin 3 yaitu C. Meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti. Poin 2 yaitu D. Mengabaikan tugas tersebut karena masih cuti. Poin 1 yaitu A. Menyalakan ponsel dalam mode penerbangan. Soal berikutnya mengenai teknologi informasi. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam menggunakan aplikasi dan sosial media. Di era milenial sekarang, ini mulai banyak dan marak berita serta informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi serta jatuh dalam perdebatan. Bagaimana sikap Anda mengatasi hal ini? A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. Menurut aku ini tidak tepat karena kita harus update dengan perkembangan media sosial sekarang. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Oke. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Tidak tepat. Di sini menunjukkan kita memiliki sifat yang tidak peduli dengan sesuatu. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Oke. Maka di sini jawaban yang paling tepat yaitu B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Berita hoax adalah berita yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi kita bisa ikut update perkembangan teknologi sekarang serta juga harus bisa memfilter yang mana yang benar dan salah. Poin 4 yaitu E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Kemudian poin 3 yaitu C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. Poin 2 yaitu A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. Kemudian poin 1 yaitu D. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Soal berikutnya masih mengenai teknologi informasi. Kemudahan mengakses informasi via internet saat ini membuat saya A. Tergantung pada pemakaiannya. B. Mengganggu kinerja secara umum. Tidak tepat. C. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Oke. D. Mempermudah belajar secara mandiri. Oke. E. Mengganggu hubungan interpersonal. Ini tidak tepat. Malah dengan adanya teknologi informasi saat sekarang ini bisa memudah kita dalam menjalin hubungan komunikasi. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Kita harus dapat menggunakan kemajuan teknologi informasi dengan baik dan maksimal untuk pengembangan diri. Kemudian poin 4 yaitu D. Mempermudah belajar secara mandiri. Poin 3 yaitu A. Tergantung pada pemakaiannya. Poin 2 yaitu B. Mengganggu kinerja secara umum. Poin 1 yaitu E. Mengganggu hubungan interpersonal. Soal berikutnya mengenai sosial budaya. Anak Budi sebentar lagi akan kuliah ke luar negeri, sedangkan ada budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Apa yang sebaiknya Budi lakukan agar anaknya tetap memegang teguh nilai-nilai budaya Indonesia? A. Memberikan pemahaman untuk mencontoh setiap perilaku anak-anak di negara maju. Ini tidak tepat karena tidak semua anak-anak di negara maju memiliki sikap yang baik. B. Memberikan keyakinan bahwa budaya negara Anda memiliki manfaat besar untuk dilakukan. Oke. C. Memberikan batasan-batasan dalam mengakses situs-situs budaya luar. Oke. D. Mencontoh
mencontohkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila, oke? E. Mencontohkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila dan memberikan batasan-batasan mengenai kebudayaan asing. Maka di sini jawaban yang paling tepat yaitu E. Karena di sini option E itu lebih lengkap daripada option D. Karena option E selain untuk mencontohkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, juga dijelaskan untuk memberi batasan-batasan mengenai kebudayaan asing. Cukup jelas bahwa perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila dan memberikan batasan-batasan mengenai kebudayaan asing dapat membentengi diri dari masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Poin 4 yaitu D, poin 3 yaitu B, memberikan keyakinan bahwa budaya negara Anda memiliki manfaat besar untuk dilakukan. Poin 2 yaitu C, memberikan batasan-batasan dalam mengakses situs-situs budaya luar. Dan poin 1 yaitu A, memberikan pemahaman untuk mencontoh setiap perilaku anak-anak di negara baju. Dan soal yang terakhir yaitu mengenai anti-radikalisme. Roni adalah seorang pegawai di salah satu perusahaan perkebunan. Di tempat ia mengabdi terdapat banyak rekan-rekan kerja dari berbagai latar belakang. Mendekati pemilu, banyak dari rekan-rekannya yang mengunggulkan masing-masing calon pimpinan daerah. Tidak jarang hal tersebut membuat ribut hingga timbul kubu-kubu di tempat kerjanya. Jika Anda Roni, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Memupuk kesadaran toleransi antara rekan-rekan sekerja. Oke. B. Memediasi masing-masing kubu agar dapat mempunyai mindset pemimpin yang sama. Ini tidak tepat, berarti di sini kita memaksakan pendapat kita ke mereka. C. Ikut membela salah satu kubu yang saya anggap lebih benar. Ini tidak tepat. D. Memikirkan cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. E. Mengamati dan menganalisa mengapa konflik tersebut bisa terjadi. Maka di sini jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Memupuk kesadaran toleransi antara rekan-rekan sekerja. Jadi ketika kita memiliki banyak berbeda pendapat, maka satu kuncinya yaitu bagaimana kita bisa memiliki sikap yang toleransi antara satu sama lain. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap masalah yang terjadi dan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah terkait perbedaan pandangan politik. Poin 4 yaitu D, memikirkan cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Poin 3 yaitu E, mengamati dan menganalisa mengapa konflik tersebut biasa terjadi. Poin 2 yaitu B, memediasi masing-masing kubu agar dapat mempunyai mindset pemimpin yang sama. Dan poin 1 yaitu C, ikut membela salah satu kubu yang saya anggap lebih benar. Oke, segitu dulu pembahasan soal dari aku. Buat teman-teman yang mau soalnya lebih banyak dan update, silahkan daftar di Bisa CPNS di link yang tertera di deskripsi channelku. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.